Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk rindu mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul merenungkan firman-Mu. Kami datang dengan hati yang terbuka, mengakui bahwa seringkali kami terpikat oleh kiloan harta duniawi. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat melihat dengan jelas kelemahan dan kesementaraan kekayaan fana ini, yaitu harta duniawi. Bimbinglah hati dan pikiran kami untuk lebih mencintai Engkau daripada apapun dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita ini seringkali terobsesi untuk mengejar harta duniawi sebanyak-banyaknya. Kita bekerja dengan keras, terkadang beberapa orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan popularitas dan barang-barang mewah dari dunia ini. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa hal tersebut adalah sia-sia. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, melalui ayat ini Yesus Kristus mengingatkan kita tentang bahaya mengejar harta dunia. Yesus mendorong kita untuk memfokuskan diri pada apa yang namanya harta di surga, yang kekal, yang tidak dapat binasa. Yesus mengajak kita semua untuk mengumpulkan harta di surga. Harta di surga tidak dapat binasa dan tidak dapat rusak, tidak dapat dicuri. Mengapa kita perlu mengejar harta dunia? Harta dunia itu bersifat sementara. Kekayaan seseorang itu bisa hilang dalam sekejap mata akibat bencana alam misalnya, atau karena krisis ekonomi, atau bahkan keputusan yang salah dalam mengambil keputusan bisnis. Selain itu, mengejar harta dunia itu justru dapat membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita bisa terjebak dalam keserakahan dan juga iri hati yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, juga merusak hubungan kita dengan sesama. Banyak karena harta benda. Seorang sahabat yang sudah lama bersahabat karib bisa pecah karena soal harta dunia. Bahkan saudara kandung bisa saling bertengkar, saling membunuh karena harta dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh dengan materi dan juga penuh dengan godaan kekayaan, kita ini seringkali terjebak dalam rasa kekhawatiran dan juga ketakutan akan hari esok. Kita tergoda untuk mengejar harta, mengejar kekayaan, dan berharap dengan itu semua kita dapat menemukan kebahagiaan dan juga rasa aman. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu tidak datang dari harta benda duniawi,
melainkan karena penyertaan, karena pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan suatu janji yang luar biasa dari Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Tuhan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian menghadapi beratnya persoalan hidup di dunia ini. Tuhan itu selalu akan menyertai kita, baik itu dalam suka maupun dalam duka, dalam keadaan yang mudah atau dalam keadaan yang sedang kesulitan. Janji ini didasarkan pada kasih Tuhan yang bersifat kekal dan yang bersifat setia kepada kita sebagai umatnya. Bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan? Pemeliharaan Tuhan tidak berarti bahwa kita ini akan selalu hidup tanpa ada masalah, tanpa ada kesulitan. Tidak demikian, saudaraku. Namun Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan dan memberikan hikmat kepada kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Tuhan juga menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita dapat hidup, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Bagaimana cara mengaplikasikan janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita di zaman sekarang ini? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Hal yang paling penting adalah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai, akan selalu memelihara kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, kita memiliki janji yang luar biasa dari Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu menyertai, selalu memelihara kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk memiliki rasa takut, hidup dalam ketakutan soal hari esok. Frasa yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Dia ingin kita ini tahu bahwa Dia itu selalu bersama dengan kita, bahkan di saat-saat yang sulit dalam hidup ini. Dia adalah sumber kekuatan dan sumber perlindungan bagi kita. Frasa yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang penuh kasih sayang. Dia memiliki kendali yang atas seluruh alam semesta dan Tuhan itu sangat peduli pada setiap detail kehidupan kita semua. Kita sungguh-sungguh dapat mengandalkan Tuhan dan membantu kita untuk dapat melalui setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian frasa yang berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berjanji untuk memberi kita kekuatan dan juga memberi kita dukungan yang sungguh kita butuhkan untuk dapat menghadapi setiap tantangan yang ada. Tuhan itu selalu berada di sisi kita, membantu kita untuk menjadi pemenang. Ketika kita merasa takut atau ketika kita merasa cemas, kita harus mengarahkan pikiran kita fokus kepada Tuhan saja. Kita dapat membaca, merenungkan firman Tuhan, kita dapat berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan semua itu akan membangkitkan harapan dan meneguhkan iman percaya kita. Dengan cara ini, kita akan dapat menerima suatu kekuatan dan juga damai sejahtera dari hadirat Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu setia kepada janji-janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan itu selalu akan menolong kita di saat-saat yang sulit. Kita harus mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan bahwa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah ayat yang penuh dengan suatu penghiburan, ayat yang penuh dengan pengharapan. Kita dapat hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa kecemasan, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita, menyertai kita, memelihara hidup kita. Percayalah kepadanya dengan sepenuh hatimu, dan Tuhan akan memberi Anda kekuatan dan juga kemenangan dalam segala situasi. Yang kedua, bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu berkat yang besar maupun berkat yang nampaknya kecil. Bersyukurlah atas kasih Tuhan yang tidak terhingga, yang boleh kita nikmati dalam hidup ini. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku, ayat ini memancarkan pujian dan rasa syukur atas berkat dan kasih Tuhan yang tidak terhingga kepada orang-orang percaya. Mari kita menyelami ayat ini bersama-sama dan kita akan menemukan suatu inspirasi untuk senantiasa kita dapat mengucap syukur dalam hidup kita. Frasa yang berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian ini merupakan awal yang indah, mengakui soal keagungan dan kekekalan Allah. Dialah Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa sumber segala berkat, Bapa sumber kehidupan. Frasa yang berkata, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Disinilah inti dari ayat ini. Kata telah mengaruniakan menunjukkan bahwa berkat-berkat ini bukan hanya suatu janji belaka, tetapi sungguh-sungguh sudah diberikan kepada kita. Berkat-berkat ini bukan bersifat jasmani saja, melainkan sungguh berkat juga berupa berkat rohani yang jauh lebih berharga dan memiliki nilai dalam kekekalan.
frasa yang berkata, segala berkat rohani di dalam surga. Berkat ini melimpah secara rohani di dalam surga. Berkat-berkat ini melimpah dan sangat luar biasa. Kita diberkati dengan pengampunan atas dosa-dosa kita, diberi keselamatan, kita memiliki suatu hubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan, kita memiliki hikmat, memiliki kekuatan, memiliki damai sejahtera, sukacita, dan masih banyak lagi. Semuanya itu tersedia bagi kita di dalam surga. Menunjukkan bahwa berkat-berkat ini berasal dari Allah dan memiliki nilai yang kekal. Marilah kita senantiasa bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Hidup dalam persekutuan yang indah dengan Allah Bapa kita. Dan menggunakan berkat-berkat itu untuk memuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, janganlah khawatir tentang harta dunia. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara dan menyertai kita. Fokuslah pada hubungan kita dengan Tuhan dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengalami apa yang namanya sukacita, mengalami damai sejahtera yang sejati, bahkan meskipun saat ini hidup kita dalam badai masalah sekalipun. Janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kita di tengah segala tantangan hidup yang terjadi. Percayalah kepada Tuhan, hiduplah dalam ketaatan dan alamilah kasih Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati penuh ucapan syukur atas janji berkat-Mu yang kekal, bahwa Engkau akan memelihara dan menyertai dalam perjalanan hidup kami. Janji ini bagaikan mercusuar di tengah lautan kegelapan kehidupan yang penuh dengan badai dan gelombang. Di saat kami merasa takut, merasa cemas, dan merasa ragu, kami diingatkan bahwa Engkau selalu hadir di sisi kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu menyertai langkah hidup kami. Ya Tuhan, kami akui bahwa kami seringkali merasa bimbang dan menjadi ragu akan kasih-Mu. Kami mudah terpengaruh oleh situasi dan keadaan yang sulit, dan kami lupa akan janji-janji-Mu yang penuh dengan pengharapan. Ampuni kelemahan iman kami Tuhan, dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat selalu percaya dengan teguh pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon agar Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Engkau selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang akan Engkau berikan, dan kami selalu akan mempercayai rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas segala sesuatu sesuai dengan rancangan Engkau yang baik dalam hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini.
apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami. Pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, dalam studi, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.